Asik. Talk slow. Asik. Ayo. Talk slow. Asik. Ya, oh. Awas lo ya, semoga semua gas lo. Iya. Selamat datang di dapur kopi Nippon. Acara apa Mas Boy? Acara apa? Acara kopi Nippon Talk. Pokoknya sebetulnya ini ada hubungannya sama roti berbicara itu apa? Boleh ngomong sponsor? Roti berbicara. Bread Talk. Oh, bread talk. Pakai yang talk sekarang ini pokoknya. Kemarin ngajakin gocekan. Iya. Kemarin digocek Pak Pardiman diem loh. Gak berani ya sama si bos itu ya. Budek yang enak Bu Cipto. Budek yang enak Bu Cipto ya Mas Tony. Ini dari mana? Bu Cipto. Gudeg Bu Cipto. Mana Mas Budek Bu Cipto? Ya. Aku tahu di Jakarta. Mana di Jakarta? Di Jogja cuma ada apa? Nggak ada. Nggak tahu kali ya. Ya, malam ini lumayan agak dingin nih saudara, karena Jogja dari pagi hujan tiada henti. Hujannya tipis-tipis, gemesin gitu ya Mas Tony. Gemesin. Wah, ini asik banget malam ini karena tengah kita sudah ada Mas Tony Mariana. Profesinya tukang pukul. Sampai itu debt collector. Tukang pukul. Debt collector. Bukan dalam artian negatif, tapi tukang pukul ini tukang pukul perkusi, alat perkusi. Sebutannya Mas Tony kalau tukang pukul perkusi itu pemain perkusi itu apa? Apa? Perkusionis. Perkusionis. Masih enak ya, perkusionis. Is pokoknya. Kalau biola, Violinis. violinis. Harmonika. Nah, ini dia harmonikis. Tergantung kalau kecil apa gede. Yang nggak enak cuma pemain saksofon. Pemain Saxophone. pemain seks. Seks. Pip. Ya pokoknya yang gitu-gitu enak. Seks. Blank seks. Cuek. Mau ditanya kayak artis ibu kota apa enggak? Lagi sibuk apa Mas Tony? Di antara kalian siapa yang paling jahil? Atau yang tidurnya paling lama siapa? Kayak sebelah ya, kayak talkshow lain jadi dia. Tapi kan ini sifatnya cuma slow Mas Tony. Ya, Jadi santai aja, slow aja gitu. Proyek apa Mas Tony? proyek Hmm. proyek untuk ini ya, proyek menyambut pandemi. Terus proyek ya itu masih sama teman-teman total perkusi itu. Total perkusi. Proyek mau pindah basecamp juga kan. Total perkusi. Basecamp yang lama kenapa Mas Tony? Hah? Basecamp yang sekarang lagi ditempatin kenapa? Kenapa itu? Karena mau dipakai sama yang punyanya. Jadi perlu pindah gitu ya. Perlu pindah. Biasanya Mobile istilahnya. dipakai untuk apa aja sih basecampnya Mas Tony? Biasanya dipakai banyak, yaitu tadi apa, kita biasanya ngumpul teman-teman perkusi itu. Terus ngomongin tentang yaitu apa, program-program perkusi. Misalnya kadang juga tempat untuk latihan.
latihan bermain perkusi, terus latihan itu juga sekarang latihan remi. Karena pandemi. Karena pandemi. Tetap kan do re mi fa sol la si do re sama mi ya, tetap musikal. Iseng-iseng yang musikal. Tadi itu kan sekarang itu dibutuhkan di pandemi itu dua hal. Satu kan kaitannya sama rohani. Satu lagi remi. Katanya Remi sama pandemi. Kaitannya remi sama pandemi itu ya itulah obat asam lambung. Sekarang itu sering asam lambung di mana-mana, jadi ya bagaimana untuk memposisikan itu seperti itu. Butuh yang dingin-dingin ya itu. Iya, dingin-dingin pakai es gitu. Sebenarnya yang asik tuh total perkusi atau perkusi total, Mas? Nah, itu dia. Tidak terpikir perkusi total atau total perkusi. Perkusi total. Total perkusi itu kayaknya dari Inggris kan? Bener gak tuh? Iya. Percussion total percussion berarti kan? Total chaos kalau band punk. Iya kan? Kalau Belanda total football. Ya. Total football. Mungkin dari situ, cuman itunya pakai bahasa Indonesia, total perkusi. Jadi artinya betul-betul perkusi total. Kalau perkusi total itu kaitannya sama bon. Kasbon itu gitu. Totalnya berapa kan sebenarnya. Nah, kita nggak mau, jadi harus di depan total terus ke perkusi gitu. Kedengaran total perkusi ini apa ya? Komunitas yang sangat aktif ya, Mas ya. Iya. Sangat aktif gitu. Saya baca hampir 300-an anggota ya, Mas. 300 anggota itu yang Yang tidak terlihat. Yang terlihatnya paling cuma 5. Seperti itu. Ini pasti badan intelijennya keren banget kok. BIN-nya ini punya satelit sendiri ini. BIN? Ya. Badan Intelijen Nge-Slow. Ya. Itunya hebat itu. Badan Intelijen Nge-Slow. Mas Anter senyum-senyum aja. Iya. Di ospek. Di ospek. Sama nge-slow. Di ospek. Jadi teman-teman kalau mau belajar nge-slow datang ke sini. Akan dicek seberapa slow Anda di sini. Ada slow meternya. Ya, ada slow meternya. Ada slow meternya ya, Mas Tony. Jadi total perkusi sementara akan pindah markas, Ya, akan pindah markas, pindah alat-alat, pindah latihan. pindah latihan. Kayaknya ada program ini ya, Mas, fundraising itu ya. Ya, program apa? Donasi bantuan gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau menyupport silakan beli merchandise-nya itu. Di mana belinya, Mas? Sebutin aja, Mas. Di mana ya? Itu di IG-nya Total Perkusi. Oh, Total tuh. Perkusi itu langsung aja di situ Anda masuk surga duluan. Jaminan. Karena malam ini saya datang dengan penasehat spiritual saya. Joko Bima. Biasa penasihat spiritual tuh diem, senyum. Tapi sekali Itu bubar. bubar. Jadi selama pandemi ini nggak ada sesuatu yang digarap, Mas. Sebetulnya rencananya itu mau buat riset sih. Waktu itu riset tentang musik malet, tentang tabuh, tentang ya kenapa tabuh kita itu lebih murah dibanding tabuh dari malet marimba gitu. Marimba dari? Marimba itu dari aslinya ya. Nah, ini yang menarik. Aslinya itu kalau marimba kan modern ya. Itu di perkusi barat atau klasikal itu dia baru jadi semacam kulintang gitulah bentuknya gitu. Nah,
itu sangat mahal sekali, instrumennya mahal, terus kayak aksesorisnya, pemukulnya juga mahal. Nah itu menarik pas saya baca-baca itu, ternyata itu mbahnya itu dari sini. Nah ini dia nih, mbahnya itu dari, karena kita mempunyai kebudayaan sangat luhur ternyata dengan teknologi tabung. Oh tabung. Nah, hanya satu waktu itu kan Asia Tenggara itu sangat berkembangkan dengan kekuatan instrumen berbilah, Gambang. di Thailand ada ranat, terus di Betawi ya punya gambang. Namanya gambang. Nah itu salah satu yang dipergunakan, terus menggunakan resonator. Kalau gambang itu kan istilahnya single resonator, hanya satu, kayak bak itu ya, bak terus satu. Nah sedangkan gender itu kan beda, dia satu tabung, ada tabungnya di bawahnya. Nah artinya kan bunyinya bukan bunyi istilahnya langsung dari, kalau xilofon, kalau itu kan langsung dari kayunya bunyi klang. Tapi kalau gender kan kalau bilahnya gitu kan nggak bunyi, dia perlu tabungnya sehingga bunyi kung. Nah itu ada hubungan bentuk resonator terus sama bilah, terus akhirnya kan ngebentuk tuningnya sendiri. Nah itu dia kekuatan itu, sehingga aku lupa ke tahun-tahun berapa itu dibawa dari kita, nggak tahu perdagangan atau apa, ke Afrika. Sehingga Afrika itu larasnya ada slendro, ada pelok, cuman nggak sama. Dan mereka nggak punya resonator, akhirnya mereka resonator. Nah itu pada penjajahan zaman Portugis? Kolonial ya, Portugis, Prancis, tergantung gitu kan. Kalau Afrika dibagi-bagi kan, ini jatahmu Belanda, bagi jatah. ini Prancis mana. Nah itu kan budak-budak dibawa juga toh ke Amerika Latin. Nah mereka juga bawa beberapa bawa alat. Nah akhirnya di Guatemala itu mereka buat mbahnya marimba itu. Karena mereka nggak mungkin menemukan gourd atau labu yang ada di situ. Terus akhirnya mereka kan menginvent sesuai dengan apa yang ada di sana kan bahan bakunya. Tapi tetap dengan mbahnya balafon. Jadi balafon tuh ya kayak gampang, cuman dia resonatornya tabung. Nah itu dia. Nah itu hubungan itu project yang mau waktu itu awal itu pengen tahu kenapa toh gitu. Pas kita dibalik lagi alatnya datang ke sini kita jadi bingung. Ya kan, kita ini apa jadi susah gitu. Padahal harusnya kita tuh sudah biasa dengan bukan Jepang atau bukan Cina yang jago, malahan main-main itu di luar kebiasaannya kan. Pemain marimba itu biasanya dari Jepang atau dari Cina, malah dari negaranya sendiri, malah dari Eropa sendiri malah kalah sekarang. Harusnya kita kan biasa gitu karena ada DNA sedikit, walaupun tidak 100% itu tuh ada pengaruhnya dari sini, tapi 0,0 ini ada di situ. Terus iya kan yang dibawa ke sana itu dua model, satu model bilah, satu model kemanak. Yang itu Kemanak tuh bos? Yang kayak pisang. Kayak pisang itu di dunia kan cuma ada satu di sini, satu lagi yaitu di Afrika itu, di Ghana itu. Cara mukulnya juga sama stick besi seperti itu. Jadi cuma dua, berarti kan itu ada hubungannya dua. Kalau instrumen lain yang membranophone mungkin bisa semua sama, tapi model kemanak itu dia hanya ada dua. Jadi kayaknya perlu di ini mas ya, kayak namanya marimba, harganya jadi mahal gitu ya. Terus kayak ST di kafe 15.000, ya, di angkringan teh manis 2.000. Ketika beli tabuh itu kok ruangannya gelap, kosong, gitu.
terus yang beli siapa gitu. Beda kalau kamu pergi ke instrumen mana, misalnya ke Wijaya Jakarta, itu kan wah beli simbal satu aja gaya gitu kan, atau nyari lebih pede. Tapi kalau kamu pergi ke situ, ke Pak Harto, ya situ lihat beli tali, beli gender kospi, terus gelap tempatnya. Ini gimana orang mau datang atau mau menikmati melihat, oh ini siapa yang buatnya, pengen kenalan. Kalau di itu kan gitu, misalnya artis signature atau ini stick buatan kopi Nippon misalnya, yang buat tentunya. Nah, seperti itu kan ada hubungannya. Oh ini kalau ini kan kita nggak tahu. Menarik Mas. Jadi perlu penyemangat juga untuk meneliti seperti itu, karena kalau bisa diturut itu ada lagunya juga loh. Apa itu? Mari Mbak rebut kembali. Bisa. Iya toh. 10 menit baru ini. Itu job Tapi yang sangat asik banget tuh. Artinya selama ini kan kita agak minder gitu dengan alat-alat musik tradisi yang kita punya. Tapi ternyata itu adalah induknya yang kemudian berkembang di luar terus balik ke sini lagi, dan kita jadi wow, kita sangat modern sekali kalau menggunakan alat yang namanya asing gitu. Itu mungkin sama dengan yang ini agak beda konteks dengan ketika di Percussion Talk kemarin ya. Apresiasi halayak dalam negeri menyikapi pemain gamelan asing gitu. Mereka langsung heboh, viralkan gitu. Sampai kepikiran, apa perlu nih Pak Wardiman anak-anaknya dikasih wig pirang gitu. Iya, biar dilihat gitu. Mungkin selain itu mental. Mungkin loh. Kalau kita kan mental sudah gimana gitu, kalau lihat orang yang lebih itu mesti merasa lebih hebat dulu kita. Istilahnya nggak tahu. Pokoknya kita kalau lihat dari luar itu, wah ini ada musisi ya, atau ada siapa dari luar, belum, padahal kan belum tentu di sananya juga mereka belum tentu sama juga. Kalau emang awal wah bangga kalau ada orang luar atau itu, malah orang lebih seperti yang dibilang itu, mereka lebih bangga, lebih dibanding dengan melihat teman-teman sendiri ya kan, melihat yang musisi-musisi kita sendiri. Itu lebih istilahnya lebih wow. Ya lebih wow. Kita istilahnya kolonial pengaruh mental dijajah mungkin. Jadi masih seneng dijajah gitu. Iya, jadi memposisikan diri sebelum ketemu tuh udah rendah duluan. Mungkin kurang yoi bro, saya kan sama kayak gitu kan. Asik men. Dan itu terjadi juga di dunia musik ya Mas, dunia perkusi khususnya ya Mas ya. Kalau di perkusi ya, kalau misalnya nggak, maksudnya ya bisa nggak juga, tergantung. Kalau iyalah misalnya kita mempelajari, biasanya kan kalau di awal itu ingin menjadi si A gitu, si B, si C, atau gaya A, gaya B. Sedangkan kan kita misalnya pengen main style A gitu, padahal kita tidak punya habit itu. Lingkungan kita nggak gitu, cara jalan kita nggak gitu, cara makan kita nggak gitu. Tiap pagi udah denger Inul di kandungan itu. Terus sudah itu nggak harusnya itu menjadi lebih interpretasi lebih dibanding 100% pengen jadi orang New York gitu misalnya, atau 100% pengen jadi orang Cina 100%. Yang bisa sih bisa, tapi kan jadi aneh. Kenapa tidak menjadi Indonesia saja? Ya, atau
itu kasus seperti itu. Bagaimana dengan kasus yang urban seperti saya? Ya kan? Di Bandung, ya kan? Tidak tradisional juga tidak, kota juga tidak. Jadi apa setengah-setengah, kumis jojon. Nggak ada, ya kan? Tratejo. Bukan lahir di keluarga tradisional, bukan lahir dari keluarga yang betul-betul bebas. Jadi kan ada hal yang menarik di situ. Mungkin ini ya kali ya Mas ya, perlu ditelusuri lagi khususnya dalam dunia pendidikan perkusi mungkin ya. Balik menggali lagi Ya, akar-akar ya perkusi itu- yang ada di Nusantara khususnya kayak gitu. Ya. Kalau perkusi sendiri itu diserang tidak hanya dari major culture barat misalnya, ya kan? Tapi dari kultural lain juga ke kita juga, khususnya ke perkusi juga sangat berpengaruh. Artinya penetrasi gitu. Klaim-klaim. Ya, seperti misalnya Afrika, Latin. Kenapa di kita belajar di kampus itu Latin drumming? Latin kan bukan apa istilahnya, bukan kita belajar aslinya, tapi mereka adaptasi itu kan apa world percussion kan. Iya. Terus yang dipindahkan ditransfer ke drum set. Terus mereka pelajari kenapa tidak universitas membuat misalnya apa ya, pola kendangan di drum set. Itu nggak ada. Nggak ada. Ya kan, misalnya ciblonan itu kan kita samba, ya kan. Terus apalagi mesti semua tahu bosas. Terus juga main Afrika. Terus ya kan. Sampai akhirnya walaupun akhir-akhir ini banyak teman-teman dari dulu sudah mulai terbangun kesadarannya untuk itu. Misalnya seperti ya mengambil idiom-idiom musik-musik tradisi dari sini. Itu pun juga yang sangat populer atau yang cukup Dikenal. exciting, rhythmic exciting gitu. Misalnya kayak Banyuwangi, iya kan? Bali. Ya, seperti itu yang banyak teman-teman ulak-ulik itu kan. Mesti yang exciting, jarang-jarang. Hei. Tunggu nanti sejam lagi pukul lagi. Ngagetin aja ya. Biar nggak ngantuk. Ya jadi ya seperti itu. Jadi tetap mereka mau cari ya harus tahu aja, harus sadar bahwa ini penting, karena bagi saya seperti batas negara tapi tanpa kelihatan. Ya kan? Kalau ini ini mana nih? Oh, ini Cirebon bisa sampai jauh. Tidak hanya sebatas dalam peta ini. Jadi teritorial yang sangat itu apa? Sangat abstrak. Ya karena nggak kelihatan kan. Tapi itu jadi Batas ya. jadi kita memperluas batas dengan apa kasus di sini dengan musik kan. Jadi saya tuh nggak tahu ini Mas, jurusan perkusi itu kalau diisi masuknya apa? Ya, perkusi. Oh, jurusan perkusi. Mayornya, Majornya perkusi. Mayor. Mayornya perkusi. Jadi bisa dibilang 90% yang dipelajari di jurusan perkusi adalah klasik. Kalau Klasik. waktu sama zaman saya. kiblatnya Sekarang ada kiblatnya dua. ke barat. ke barat. Ya klasik. Seperti itulah. Klasik dalam tanda kutip ya, bukan periode tapi ya musik dan bentuknya itu. Orkestra lah. Seperti itu. Semacam kayak kuliah ya kita ya. Ini menarik sekali ya. Jadi silakan buka halaman 2B Minggu depan kita ujian. tentang apa? Satu lagi. Saya tuh kemarin lihat liputan ini, Mas Tony ini pernah Kenapa? mengolah buah-buahan. buah, terus bumbu dapur, terus
macam-macam benda-benda kecil itu menjadi musik gitu loh. Iya. Itu karena nggak ada bumbu dapur di rumah atau terlalu banyak bumbu dapur di rumah, Mas? Enggak, itu karena sebetulnya itu dalam program workshop toh. Program workshop waktu itu kita tuh diundang ke Audio Expo. Kalau yang lain kan canggih-canggihan kan, buat apa speaker apa, terus buat review software apa gitu. Terus, nah kita di Expo suruh ngapain coba? Lawang apa? Alat-alat teknologi nggak punya, terus akhirnya apa yang bisa dilakukan waktu itu yang paling gampang sebetulnya adalah balik lagi ke esensi perkusi kan cuman sentuh kan. Makanya orang perkusi itu jago nyentuh, Bukan mukul nih. ya mukul, sentuh, terus lempar, goyang, kayak gitu lah, pak gitu kan, slap gitu ya gitu, dengan ngambil dari esensinya itu. Terus ya saya sama Bayu waktu itu terus pikir bahwa kita tuh konduktif, konduktif tuh ya, menyalurkan ya, bisa ini kalau kita kan kesetrum kan pasti kan. Nah itu memanfaatkan itu, artinya voltase itu kita bisa menjadi resistor itu bahasa elektroniknya, resistan, ngasih hambatan. Nah, jadi kita jadi penghambat itu waktu itu di situ, terus nyalurin di situ. Nah hambatan itu dikonvert jadi MIDI, protokol MIDI, musik interface device gitulah, yang komputer bisa paham. Nah terus akhirnya kita buat seperti itu, seperti controller piano, ya kan? Kalau piano sekarang midi controller itu tekan terus keluar nadanya, tekan keluar nadanya. Ini juga sama, kita nggak punya controller, nggak punya apa, adanya tomat, adanya kunci Inggris gitu. Yang paling asik bunyi apa? Yang paling asik bunyinya apa? Bunyinya yang paling asik ya bunyi banyak bunyi. Enggak, di antara cabe, tomat, terong. Enggak ada yang asik. Itu ada tamu tuh. Ada Mas Benny. Halo Mas Benny. Kayak Toy mau lanjutin ini main Bohemian Rhapsody tapi pakai terong, cabe, tomat. Menarik ini tamu. Ada Mas Benny, Om Joko, Mas Anter, Mas Bebe. Harusnya ada Mas Bagas yo. Cuman Mas Bagas kalau malam kan ada jadwal khusus. Data Remi. Iya, jadwal Remi. Terus ada istilah juga itu kemarin ngobrol sama Mas Bagas itu nanti kalau temu sama Tony jangan lupa bilang cekrik gitu. Apa itu Mas? Cekrik. Cekrik. Nyeklik di antara teman-teman tuh pada bisa Remi kecuali aku. Terus aku sampai sekarang juga nggak tahu kalau mereka cekrak cekrik itu apa, nggak tahu. Sampai sekarang juga aku nggak tahu cekrak cekrik itu sandi mereka lah yang tahu. Tuh. Itu kata sandinya para itu pemirip. Jadi malam ini tuh talk slow rasa Bandung. Ada aroma Batagor, Mall, Burjo. Walaupun sekarang udah nggak punya kewarganegaraan. Kalau bilang ke Bandung udah kok kamu rubah. Kesini juga masih jadi bingung tengah-tengah. Kalau di jembatan Sirotol Mutakin tuh bingung. Balik kemana gitu. Mas, ini di sosmed tuh lagi rame banget ini Mas, perbedaan kritik sama nyinyir Mas. Nah aku mau tanya jenengan itu Mas, kritik apa nyinyir Mas? Kritik apa nyinyir? Kebanyakan nggak tahu. Kalau nyinyir itu nggak ada solusi, nggak ada apa. Dia cuma hanya bisanya apa ya, ngejelek-jelek, lebih ke negatif apa ya, lebih gitu. ke itu. Kalau kritik itu
dia ngomong sesuatu tapi biasanya ada solusinya. Oh gitu. Kalau nyinyir tuh dia hanya bisa itu. Mas Tony bilang kritik atau nyinyir. Mas Tony pilih kritik. Nah di sini kita biasa main ini nih Mas, pakai keyword nih Mas. Monggo diambil. Aku seneng sih dengerin cerita-cerita soal perkusi, soal ini apa segala macamnya. Tapi ketoknya aku sendiri yang harus banyak belajar gitu. Nih ambil ini. Iya, Ambil aja. Monggo. Oh ada telunjuk. Jangan lupa. Masuknya tepat sekali ya. Terus gimana ini? Ya baca saja. Mantan. Weh. Mantan nih. Mas Joko, mantan Mas Joko. Mantan. Penasihat spiritual diem. Mantan Mas Daru, Mas Beki, monggo. Apa mantannya? Mantan itu banyak sekali ya. Mantan teman itu ada nggak? Nggak ada ya? Ada ya? Saya rasa kalau ngomong mantan itu memang agak-agak ngeri-ngeri gimana Gimana? gitu ya. Terkadang kita nggak bisa Ya opo sekedar nggak hanya sekedar mantan terus akhirnya terus mengarah ke sebuah bentuk negatif atau apa gitu. Tapi rata-rata biasanya kalau mantan gitu terus ke arah negatif gitu. Padahal tidak semua itu. Misalkan ada mantan dari mantan yang Mantan. apalah gitu. Ada mantan dari mantan yang mantan. Mungkin Mas Santer juga bisa menjelaskan. Oh, iya. Kalau soal mantan, Paling banyak pengalaman. maksudnya arta slide kene Bebek. bebek malah nulis kedisian. Tapi kalau Mas Hendra ada juga. Iya. Ada yang posting itu, kayak mantan wayangku. Iya, Itu bisa, tidak ada. bisa. Mantan wayang itu bisa juga loh. Iya, bisa. Mengarep ngomong aku iki kolektor. Saya loh, saya kolektor. Malah ini kok. Malah ini. Nah, Mas Benny tenang-tenang menghanyutkan itu. Bah. Barangkali ada pendapat apa itu tentang mantan? Ada kajiannya di apa itu? Kamus besar itu. Iya. Kabel bibi. Mantan itu ya yang udah menjamur, Udah menjamur. ada luar Dalam. tapi yang menjamur itu banyak. Iya. Salah satunya Ya mantan. Berarti mantannya banyak ini. Satu lagi. Sinau. Wih. Nah, itu belajar. Sinau. Belajar. Nah, yang ini ya aku masih penasaran yang balik ke yang tadi, Mas. Ketika Mas Tony berawal dari kuliah di jurusan perkusi yang kebanyakan adalah alat-alat dari luar klasik seperti itu. Kemudian ada langkah-langkah kembali ke akar tradisi nggak, Mas? Dalam rangka sinau loh, Mas ini. Oh, dalam rangka sinau. Dalam rangka sinau ini. Ya justru di situ saya bisa menemukan bahwa bukan menemukan Menyadari. ya jadi sadar bahwa di situ penting. Ketika di awal mungkin ngapain gitu ketika di awal gimana? awal pertama masih muda gitu Oh, kan. masih muda. masih stick tuh masih dikantongin gitu ya. Masih saku dilipat buku dilipat masukin ke celana. Gebrak meja pakai notasi. Kalau pernah dilipat, steak itu harus di tangan diputar-putar. Oh, iya, gitu. Kayak kan masih itu tapi kan lama-lama ketika nemu terjedot misalnya di awal Terjedot. situ kita gak punya komposisi ensemble ya kelompok ensemble, terus siapa yang mau buat komposisi karena waktu itu nggak ada toh jurusan komposisi, nggak ada, terus siapa Oh, iya. terus ya akhirnya
buat komposisi sendiri. Terus habis itu kebutuhan, terus baca-baca kok orang-orang misalnya karya-karya perkusi itu di barat itu ketinggalan pada secara sejarah. Barat itu ketinggalan Ketinggalan secara dalam hal musik perkusi. musik perkusi. Karena, Kata karena mereka lahir itu tahun 1930-an. Itu muncul bawa ensemble dipanggungin terus ditonton. Itu baru modern itu 1930-an. karyanya ionisasi. Nah itu alat-alatnya juga udah aneh-aneh. Pada waktu itu ada sirine, ada brake drum itu apa, pelek kayak semacam pelek remnya mobil, terus apa. Nah, akhirnya kan di situ tahu bahwa perkusi tidak melulu sebatas instrumen yang seperti itu, tapi bisa mencari sumber-sumber bunyi yang menghasilkan apa sifat perkusif. Jadi kayak makan gini juga. Jadi bukan esensinya lagi. Pokoknya perkusif itu bisa. Makanya serakah perkusi itu. semua bunyi diambil. Ya semua yang itu dia ambil. Kalau instrumen lain ya sampai satu aja. Pemain biola ya biola terus. Kalau perkusi bisa main ini, bisa main itu. Makanya jago kalau banyak mantan kalau balik lagi. Karena tidak cukup percaya dengan satu. Waduh, enggak ada. Ada udah ketawa. Enggak ya kalau ini. Bercanda. Kayaknya ada cerita khusus dengan Mas Antar sih kayaknya. Enggak, dia paling gaya pokoknya. Pintarnya itu. Oh, zaman dulu itu kalau aku miskin. Seolah Harley Davidson. Duduk gondrong itu. Terus pokoknya topan ali jalanan. Anak perkusi langsung ngobetin stick dong. Wah, sudah enggak. Pada era itu enggak berani melintas tali. Mas Anter keluar pada berani kan akhirnya menyerang ke tari anak musik kemana. Kalau dulu Pak ada Mas Anter gak berani di pageri. Mas, pakai binter, rambut gondong, kalungan sampur. Ya, sama anak musik kan setinggal. Sinau? Tapi ngomongin sinau anu ya. Oh. Malam ini kalau kita jujur semuanya sinau. Iya, betul. Banyak hal yang disampaikan Tony tadi. Yo banyak hal yang kita belum tahu. Iya, baru tahu. Hal yang baru tahu ini ya. Sama saya juga teringat kalau ngomongin tadi ternyata ada instrumen yang sebenarnya berasal dari tempat kita. Ternyata kita sendiri nggak menyadari itu. Toh pada akhirnya Bisa kembali. setelah ada riset ketemu ini ternyata dari tempat kita sendiri gitu. Ya, gitu. Itu kalau ditarik kasusnya kan juga sekarang kan banyak klaim-klaim seni tradisi diakui di apa negara lain itu kan. Nah, itu menurut saya ya ada yang pro kontra, ada yang biarlah karena kita sendiri kan nggak peduli malah orang lain yang atau negara lain yang mengakui atau mengklaim. Tapi suatu saat toh mereka juga pasti akan mencari sumbernya. Dari mana sebenarnya tarian itu gitu kan. Nanti tidak perlu khawatir menurut saya. Tapi menyambung dari Mas Antar tuh benar juga. Maksudnya Apa tuh, Mas? sekarang kan sebenarnya fenomenanya banyak sudah. Kadang 20 tahun yang lalu banyak yang ini orang luar negeri yang belajar dengan ke tradisi kita, baik yang apa tari ataupun gamelan, wayang gitu. Saya pernah baca kayaknya di Kompas kayaknya itu saya lupa negaranya dari mana, dia cerita hampir 30 tahun lebih dia ingin belajar tentang gamelan, bahkan sampai dia itu sangat penasaran kok bisa ya dia menguasai banyak instrumen, Mas Tony, banyak instrumen.
bahkan semua instrumen gamelan hampir dia bisa. Tapi yang dia sangat penasaran itu saya kok nggak bisa memainkan koyo wong Jawa main gamelan. Nah itu jadi penasaran dia. Kemudian sampai dia tanya-tanya, terus cuma dapat jawaban sederhana, ya apa koyo urip koyo wong Jawa. Akhirnya dia mengubah habit dia ketika di kehidupan sehari-hari dia nongkrong di angkringan, ngobrol gitu. Walaupun sejauh itu pun dia merasa bahwa akhirnya punya kesimpulan bahwa ternyata yang bisa menguasai culture itu orang yang lahir di culture itu, di budaya itu. Sehebat-hebatnya orang lain yang dari budaya lain bisa menguasai budaya itu tidak akan sampai dia bisa cuma di kulit luarnya, iya, tidak bisa sampai ke intinya. Itu kalau nyambung dari Mas Antar tadi bahwa kadang ada kekhawatiran kita, wah ini diklaim di negara mana, ini diklaim di negara mana. Ya itu mungkin orang secara luar melihatnya bahwa oh ya budaya kita diklaim ini tari kita atau tradisi kita, tapi sebenarnya bahwa kalau saya melihatnya itu malah seneng karena tradisi kita semakin dikenal. Karena ketika mereka belajar tentang tradisi itu yang diklaim satu tempat tertentu, semakin dia mendalami, mempelajari akan tahu bahwa ini asalnya dari negara kita itu. Tidak ada kekhawatiran untuk itu sebenarnya. Ya gitulah. Miris juga ya Mas ya. Ya? Miris juga sih kayaknya. Ya seperti saya mungkin nggak mau sinau tentang tradisi kita, sampai mungkin orang luar ingin mencari tahu, sampai diklaim ya kayak anak-anak muda seperti saya mungkin. Wah, masih muda ya ini. Seperti saya juga dong. Iya. Seperti Mas Radian gitu. Ya mungkin seperti nggak mau sinau tentang apa sih yang ada di Indonesia ini, yang negara kita ini. Jadi kan negara lain mencari, karena kita tidak mau belajar sinau tentang itu, makanya diklaim itu kan banyak kan seperti itu yang ingin bilang wah kayak ada sebuah karya atau tarian diklaim, kita baru berkuar wah gini dan orang yang berkuar itu tidak ingin sinau tentang itu. Nah, dia sama aja sih ya, seperti saya mungkin gitu. Ya, kalau tak lihat ini ya apa sih kayak kemarin Bimo cerita soal penari juga butuh soft skill. Kemarin dia bilang soal soft skill itu, saya kok kepikiran gini, maksudnya seniman-seniman sekarang tuh sudah mulai harus bisa menarasikan atau membuat sebuah bukti otentik penciptaan karyanya gitu. Karena orang barat kan berpegangan sama itu. Makanya langkah Mas Tony untuk melakukan riset tentang alat-alat musik yang sebenarnya berakar dari tradisi Indonesia itu sangat asik sekali gitu. Piye Mas Santir neng ono? Lagi keputus. Gara-gara hanya malam ini ya. Hanya malam ini. Gara-gara gusan tadi. Tapi nggak apa-apa, yang menariknya di talk slow itu yang ini Slow sekali. real saja itu kan. Ya apa? Ya, aku pikir sekarang tidak hanya kalau itu kulitnya sih ya. Kalau misalnya bentuk keseniannya mereka bisa yang lebih bukan level berikutnya adalah mereka nerusin punyanya Cahyono. itu kan ketika mereka belajar tentang cara metodenya. Kan mereka harus seperti tadi bilang dia ke angkringan. Terus dia jadi mereka belajar di luar konteks musiknya ya. Dia konteks bagaimana kita hidup itu. Karena ada pengalaman seperti ini. Misalnya waktu itu ada lucu kan festival. Saya
datang situ terus suruh apa? Suruh jalan aja, suruh jalan di hutan, semacam hutan gitu. Di pegunungan suruh jalan. Terus yang lain ngamatin apa yang saya lakukan di situ. Terus sama juga saya juga mengobservasi misalnya dari kontingen dari mana. Terus lihat di situ, terus dia cara intinya dia cara menangkap impresi dia terhadap lokasi, terhadap peristiwa yang itu seperti apa. Nah, itu nanti disimulasiin cara berpikir, cara metode Indonesia, metode ini. Nah, kalau barat kan selalu logika, selalu ditanyakan yang dari awal mengapa. Buat komposisi awalnya ngopo kudu ngene. Terus habis gini, terus ini apa kaitannya harmoni sama ini. Kalau kita kan kadang ada yang mengalir, ada yang mengalir, ada rasa, ada apa ya yang kadang itu yang menjadi terdepan. Walaupun logika itu ada rasanya juga. Iya, seperti misalnya apa ya? Bahasa kopi nipunnya tak bisa terurai dengan kata-kata. Seperti itu. Bahasa kopi nipunnya. Karena kita kan itu harusnya punya dua kekuatan kan. Kalau mereka belajar dari artefak sudah ada, bentuk sudah ada, terus mereka kulitin ini tahun berapa, ini kira-kira dari mana. Kan dituntut kalau awet dewe cuman gini toh. Misalnya ada di luar lain yang bisa menalar itu kan, membaca dengan cara bukan cara logika. Ya seperti itu. Nah, bagaimana kekuatan itu mungkin bisa dikombin, mungkin satu itu. Terus kedua, hilangnya yang miris pernah saya lihat juga waktu itu di Taiwan waktu itu. Jadi ada istilahnya indigenous, orang aslinya itu mereka sudah tidak tahu budayanya sendiri. Terus mereka mengetahui hanya lewat buku bahwa ada instrumen ini modelnya kayak flute, kayak apa, dan itu mereka belajar dari buku-buku buatan Jepang. Waktu itu mereka menjajah di situ. Kan miris. Mungkin kalau kita juga hilang gitu terus mau kemana? Nah, itu Filipina sudah mulai terjadi kan. Jadi nasionalis menggali lagi era 80 mundur era 60-an, mereka disekolahin ke mana-mana terus balik lagi bawa kesadaran baru karena mereka melihat dari jauh lebih berasa kehilangan daripada berada di, sehingga komponisnya itu sadar dengan itu. Ada gerakan masa nasional. Kalau kita kan belum ke situ kan, masa kembali lagi ke mencari itu belum ada. Kalau di barat kan juga ada periode nasionalis. Setelah misalnya industrial terus balik lagi, terus abad ke-8 kayak gitu kan. Ada kesadaran seperti itu kan. Kalau kita muncul lagi nggak kira-kira setelah FPI bubar? Kesadaran kembali lagi ke akarnya atau mau ya kan seperti itu, atau Jepang dengan revolusi Jepangnya waktu itu setelah bom di Hiroshima dihancurin kan, mereka balik lagi, mereka mencari seperti apa akarnya lagi, apakah harus dibom gitu, sehingga kita harus balik lagi ke situ. Ya, semoga janganlah. Jadi masalahnya di ini ya Mas ya, kayak tadi mental kolonial itu ya. Ya mungkin salah satunya. Merasa tidak bangga dengan apa yang sudah dimiliki. Merasa bahwa budaya tradisi adalah budaya kuno. Terus merasa apa lagi Mas? Budaya modern lebih wow gitu. Ya semoga kita nggak sampai di masa ketika kita harus balik dan mencari-cari siapa yang bisa main gamelan, siapa yang bisa main rebab gitu, siapa yang ngerti soal apa namanya, karinding. Semoga sih nggak usah ya, nggak usah sampai situ. Tapi nyambung itu juga sadar nggak sih, kita itu kadang belajar tentang sejarah kita, tentang yang terjadi di nenek moyang kita itu berdasarkan buku tulisan orang-orang luar semua.
Oh iya, buku Iya. sejarah ya kita rata-rata gitu. ya Mas Peter, Ya. terus yang lainnya itu Prier, justru Romo Prier, kita sebenarnya belajar tentang budaya kita, tentang tradisi kita justru yang nulis bukan yang menulis juga dari orang luar gitu nih. Miris. Ya. bukan miris sih. Kalau kita menarik benang belakang ya, memang keadaan zaman dulu kita itu mungkin sampai saat ini pun masih jarang untuk penulis, apalagi dengan kapasitas masing-masing. Seperti saya sendiri pun pengen menulis, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa teruraikan dengan kata-kata. Karena zaman dulu kan jelas nenek moyang kita tidak familiar ya dengan catatan-catatan. Saya pernah baca buku Kartini juga pun, Jepara itu malah yang paham Belanda. Dan karena apa? Karena waktu itu kedekatan, kemudian ada hal-hal yang menuntut orang itu memang menulis data-data itu malah dari luar. Dan makanya menarik sekali ketika Mas Tony bisa menguraikan semua dengan sedikit Kata-kata. pengalaman apa ya, bahkan banyak, dan dengan kata-kata. Mudah-mudahan tidak terjadi di masa depan. Minimal harapan di anak cucu kita kan gitu toh. Ditanamkan dengan konteks itu loh, Bapak pernah nulis gini, Bapak. Syukur-syukur bisa berkembang ke masyarakat itu. Dan secara tidak langsung pun sinau dalam hal keyword ini ternyata ditarik ke belakang, Mas. Itu dengan pertemuan-pertemuan kita dengan para ngeslowers yang sebelumnya juga ada ngeslowers. ada. Benderanya udah jadi belum? Mas, runtut. Termasuk dengan kemarin Mas Anter dengan Adiluhung, kesenian Jang Adiluhung, terus belajar kehidupan dengan Mas Benny. Ini sinau. Iya toh, Mas? Secara berurutan gitu. Mudah-mudahan saja semakin kesini semakin menjadi titik temu apa yang bisa kita lakukan, minimal untuk keluarga sendiri lah gitu. Sinau. Iya. Sinau. Ada next keyword dari Mas Radian. Salah Salah ini berkaitannya dengan siapa yang harus disalahkan. Baik, ini kiriman dari Ini mana? kayaknya kalau hal ini kayaknya Mas Benny ada cerita sedikit ini. Ini kiriman dari adik kita. Katanya aku kayak perempuan. Mas Benny ya. Ayo Mas Benny. Ini belum. Ini aja lu sudah benar. Om Joko ada Om. Salah. Ya penasihat spiritual. Tentang spiritual, tentang kata salah kamu. Maksudnya biar kalau dibenarkan kan tidak ada yang mudah terpengaruh gitu loh. Mas Benny bisikin aku, salah itu sebenarnya nggak salah. Oh gitu. Itu cuma hal yang benar disampaikan di waktu yang nggak benar. Jadinya salah. Ini Pak. Tapi ada yang menarik, ada pepatah itu toh. Ada pepatah itu gini. Jangan mengulang kesalahan kedua kalinya. Nah, terus aku berpikir lah, kenapa? Bukan kita harus dituntut untuk benar, karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang lain yang harus kita coba itu. Kalau dari apa? Artinya sinau. Iya betul. Kalau dari Apa guyonan perkusi itu salah itu. Kalau kadang kan musik pakai cue kan? Iya. Kalau aku tak mandek gitu kan? Iya, Biasa iya. gitu atau Iya, tak main gitu kan? Nah, tiba-tiba karena salah itu tak nggak dengar 2 kali tak 3 kali nggak salah tak jadi petak. Jadi satu bebas, 2 masih sabar, 3 kali jadi petak. Pokoknya jangan lebih dari 3 kali. Ini nek dunia tari Mas Antar langsung pengembangan. Sing jelas soal salah. Nek nyalah iki gampang. Gampang. Nah, ini dia betul. Betul. Nyalah ke orang lain itu gampang. Gampang. Tapi introspeksi terhadap kesalahan-kesalahan kita sendiri yang agak susah. Iya, menarik. Tapi kesalahan itu bener tadi memang perlu ada kesalahan karena kalau tidak kesalahan kita nggak pernah benar. Tidak pernah belajar dari sinau itu. Jadi harus belajar dari kesalahan. Setuju. Menarik. ketok umurnya kalau Iya. kelihatan. Nah, itu dia kekuatannya kan. Kayak Mas Benny itu. Waduh, ketun banget Mas Kroman. Baru 10% loh itu.
berarti neng mbok kesalahan apa ora kan dia. Jadi kayak Ebet Kadarusman itu apa? Ada quote-nya dulu. Ebet Kadarusman. Apa tuh acaranya dulu ada tuh. Iya, Talk. bincang sama Ebet Iya. Kadarusman. Dia kan ada itunya. Nice to be important, but important to be nice. Salam canda bersama Ebet Kadarusman. Jadul banget itu. Wah ini Penitinya gede itu ya penitinya. ada yang tahu. Gak ada tahu. Penitinya Kita gede. itu. Detail banget nih Mas Darun. Hmm. Detail banget. Wah, kayaknya udah nyaris habis ini waktu kita lagi. Alhamdulillah. Pendadaran kita akan segera selesai. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Harusnya tanya dulu. Iya. Sakit. Tapi kita belum selesai loh, masih banyak yang belum kita bicarakan soal alat-alat musik tradisi itu menarik banget kan. Oke Mas Tony, sukses buat risetnya. Sukses juga buat fundraising markas baru Amin. Total Perkusi. Bagi Anda yang mendengarkan dan ingin terlibat dalam membantu proyek surga Siap. Total Perkusi. Sekarang kalau ada surga mesti laku kan. Kalau nggak ada surga nggak ada laku. Ini tebak Jadi arang harus ini. di depannya kasih surga. Pengarang ini. Oke, tetap Total Perkusi dan Perkusi Total. Pukul terus sampai Tua. Talk slow. ngobrol bikin slow. Asik. Talk slow, Slow. asiknya ya yang slow. Yang slow gitu loh. Talk slow, Slow. ngalor gitu nggak slow. Slow. Talk slow, Slow. awas kalau gak slow. Semoga semuanya slow.